Halo bro Re, halo bro Dedi. Yo, halo, bro. Gimana? Lu gua batuk dulu pak. Waduh. Gila. Pakai masker. Iyalah pakai masker lah. Di Indonesia tuh sekarang kita lagi ada di masa di mana kentut itu lebih ditoleransi ketimbang lu batuk, Pak. Oh iya tadi gua batuk pak, bener pak. Iya. Sorry pak. Kita baru ketemu lagi pak. Yang penting kan jaga jarak pak ya. Iya, sekarang kita udah masing-masing 10 meter lah ini. Pusing banget gua pak masalah di Indonesia pak. Kenapa nih? Gosip-gosip di Instagram pak. Ada apa tuh Lambe gosip-gosip? Turah, Pak. Ya itu masalah bullying pak. Bullying? Iya pak, bullying pak. Lu ngerti bullying sih pak? Lu gak lihat Lambe Turah apa udah bullying? Bullying apa sih bullying? Coba Don kasih tahu kita, bullying menurut lu tuh apa sih, Don? Bullying itu adalah sebuah tindakan atau perilaku menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, Pak, verbal dan emosional. Jadi si pelaku ini ngerasa dia itu lebih dari si korban, Pak. Tinggal, Pak. Oh, kalau yang disakitin hati? Apaan, Pak? Kalau yang disakitin hati? Itu bullying dalam bentuk asmara, Pak. Waduh, itu termasuk bullying? Bapak pengalaman kayaknya, Pak. Bapak ini kayaknya pengalaman, Pak. Bapak ada masalah apa, Pak? Kita mau bahas bullying, Pak, bukan masalah. Oh iya. Asrama gitu, Pak. Asrama, Pak. Asmara, Pak. Tapi lu tahu nggak sih ini kasusnya sih? Ini yang penjual jalan konten itu, Pak. Oh, tahu. Iya. Iya. Di mana sih? Gua nggak tahu. Gue baru lihat, Pak. Ini udah lama banget sih, Mas. Masa sih? Iya kan gue Masa sih? Coba, ntar gua searching dulu bentar. Nah, ini, Pak. Nah. Yang kan lu enggak punya kuota tapi, Ray. Gak apa-apa lah. Ya Allah lu, gua kasih kuota lu. Gila. Ini si Rizky ini, Pak, penjual jalan konten, Pak, yang dia Oh, yang ini. dibully. Iya. Sama perundungan lah sama yang namanya Firdaus. Yang dijorokin bukan? Iya, seumuran sama lu, Pak, 26 tahun itu. Emang iya? Iya, Pak. Oh, jangan-jangan gua dong. Kayaknya lu deh, Pak. Bukan ah. Nama gua Nah, bukan. kalau lu kan temennya Firdaus, Pak. Ini Denny ini, Pak. Pak Denny ini temennya satu lagi ada, Pak. Siapa tuh? Paleka. Balik lagi. Balik lagi. Iya dong. Aku tidak mau salah ngomong, takut. Ya, ini kita ada di segmen apa, Pak? Cermat. Bukan. Kita punya segmen baru. Segmen apaan itu, Pak? Namanya segmen pulang kantor. Pulangkan saja pada orang tua. Kok gitu loh, briefing kita juga gitu ya, Pak ya? Kirain gue ini cermat, Pak. Gue bullying juga kan, itu kan termasuk misteri, Pak. Jadi kan gue ini, Pak, ngelihat apa tuh berita Instagram di Lambe Turah. Iya nih. Ada kasus perundungan bullying gitu. Si Firdaus, Pak, 26 tahun. Perundungan terhadap si Rizky yang jual jalan konte. Daerahnya tuh Bonto-Bonto, Kecamatan Marangpangkep, Sulawesi Selatan, Pak, kalau nggak salah. Oh, di Sulawesi. Iya, Pak. Oh. Lu baru tahu gua kasih tahu atau lu udah tahu sebelumnya, Enggak Pak? sih, gua udah Gimik. tahu, gimmick aja Gimik sebenarnya. aja, Sebenarnya lu nggak tahu, Pak. Sebenarnya sih tahu sih. Tahu. Tahu. Lalu pendapat lu nih tentang masalah kayak gini tuh gimana, Pak? Perundungan, bullying di Indonesia tuh masih marak gitu, Pak. Ya, sekarang bullying udah jadi kayak diajarin dari kecil gitu loh. Sekarang ibaratnya gimana ya? Susah juga karena kan kita main sama-sama. Ada yang bilang anak bawang. Itu juga kan dari kecil udah diajarin buat bullying gitu loh. Anak bawang, oh, gua pernah, Pak, kayak gitu, Pak. Iya. Termasuk gak sih kalau misalkan main PS, gua kabelnya nggak dicolokin, Pak. Nah, itu juga termasuk itu. Bayarnya full, mainnya enggak, ya Allah. Oh, Tapi stick dipencet-pencet. iya, Pak. Maksudnya kayak gitu juga termasuk bullying, Pak. Ya bisa dibilang diajarin untuk. Tapi kalau dari segi fisik gua kayaknya nggak pernah ikutan bullying, Pak. Ya, Fisik bullying gua kan tadi baik-baik. kata lu bullying itu nggak cuman fisik. Iya, emosional juga Gimana gitu. nih? Iya sih, emang benar. Tapi gua belum pernah ngerasa dibullying secara fisik, Pak. Masa? Iya, karena fisik gua ganteng, Pak. Kayaknya kita skip aja ya. Hitam, Pak. Saya tuh hitam manis kayak kecap. Nah, menurut Pak Denny apa, Pak? Pendapatnya, Pak? Ya. Tentang bullying di Indonesia, Pak? Bullying tuh menurut gue emang satu hal yang perlu ditindak tegas sih. Karena gue dulu juga pernah ya jadi korban bullying gitu Oh, pas termasuk. SD. Pernah. Iya pernah Pas kena. Jadi ya contohnya aja kayak misalnya jagoan di sekolah gue, di kelas gue waktu itu malas nulis, terus akhirnya teman-teman yang lain jadi nulisin. Itu kan salah satu tindak bullying. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan apa yang dia mau, Iya. pulangnya bisa dipukul, dibabak belur lah intinya gitu. Kenapa nggak kebugin sekelas aja, Pak? Ya dia punya backingan, abang-abangnya pentolan juga, Pak. Harusnya pas lu kayak gitu bilang sama gua, Pak. Pasti gua datang, Kan Pak. lu di Bogor, gue di Jakarta, Pak. Gua masih di dalam perut, Pak. Kan udah tua, Pak. Beda cuma setahun. 2 tahun Den. Gak usah disebutin.
kagak usah disebutin tahunnya, Bapak yang terhormat. Jadi kalau lu gimana, Re? Pernah nggak jadi korban Korban bullying bullying. gitu? Dia sering kayaknya, gini. Gue dulu pernah pas SD apa kalau nggak salah ya. Pas SD tuh gue pernah jadi korban bullying nih. Ceritanya nggak tahu kenapa ya. Gue jadi nggak sengaja lah. Gue pikir itu temen gue nyolek nih. Gue nepok gitu. Nggak taunya bukan temen gue. Nah, terus Nggak tahu orang itu emang temperamen banget. Gue bilang. oh sumbu pendek, Pak. Sumbu pendek gitu kan, ditampol gue gitu. Dan tiap hari tuh ngerasa takut gue jadinya nih gara-gara orang nih tiba-tiba main tangan gitu kan tiap pulang sekolah. Oh berarti ini psikolog lu keganggu, Pak ya, gara-gara kasus itu, Pak. Pas di situ main tangan cuman jadi kayak ditungguin tiap pulang sekolah, ditungguin gitu kan. Minta duit atau gimana, Pak? Lu digebukin lebih tiap hari? digebuk gitu. Tiap hari? Nggak tiap hari juga, cuman ditungguin dia. Gue kalau dia masih ngelihat dia ada di depan gerbang gitu ya, gue nggak keluar kelas gitu udah sampai pada akhirnya ujian naik kelas gue cunin kegenin. ya boleh bisa dibilang gitu sih. Gue jadi bingung kan tadi sampai mana Sampai Pas ujian. naik kelas. oh iya benar. Yang fokus dong, Pak. Diajak bercanda dikit aja langsung buyar kayak tai dalam air, dilempar batu langsung buyar. bingung dulu bentar. Tadi gue sampai mana sih? Lu baca skrip apa gimana sih, Pak? Nah tadi gue pas ujian nih. Jadi pas masuk di ujian dia kan beda kelas sama gue nih. Dia beda kelas sama gue kelas A, B, dia kelas A gitu. Dan saat itu Kamis kelas. Dan dia nggak ngerti pelajarannya, nyontek sama gue, Pak. Lu kasih nggak tuh? Ya gue kasih lah, biarin dah tuh, lu mau dah tuh gitu kan. Tapi semenjak saat itu dia jadi temenan gitu sama gue. Oh iya. Jadi lu nggak punya trauma Nggak psikis ada gitu, gitu nggak sih. punya Jadi, trauma Makanya jadi mental. lucunya tuh gitu. Berarti yang dulu sebenarnya ngobatin bullying tuh dengan gampang gitu dengan pertemanan. Oh, kayak gitu. Tapi kalau gue sih dulu emang gue udah nggak srek sama dia nih, jadi gue kayaknya seumur hidup nggak bakal gue lupain nih orang nih. Emang brengsek. Udah masih kecil aja, udah kayak kriminal gitu kelakuannya. Gimana sekarang udah ketemu gede? Jadi tuh dulu nih gue pernah di satu kondisi waktu kelas berapa gue lupa. Jadi kan kita punya meja tuh dulu, meja gede, kayak meja apa ya kalau gue bilang meja warnet tapi yang sekatnya gede banget gitu. Jadi kayak ada 4 isi di situ. Kan tuh ada kolongnya tuh. Iya. Anak-anak sekelas dimasukin ke dalam situ, ke dalam Sekelas? kolong. Iya, Muat. Terus kalau yang mau keluar harus bayar gope. Sekelas 3 orang. Enggak gede banget, Pak. Ini kayak meja perpus lah, Pak ya. Pokoknya gede. Mejanya gede, bukan yang meja satu kecil gitu. Oh. Mejanya lumayan gede. Ada kali ukurannya sih 3 dikali 2 gitu, 6 meter persegi, 6 meter persegi gitu ya. Iya. Nah, kita anak-anak sekelas tuh cowoknya tuh ada berapa ya? 10 apa berapa anak gitulah. Sisanya cewek. Nah, ada beberapa orang yang disebutnya pentolan. Jadinya dia nggak masuk Ya ke... emang pentolan sih emang sebutnya zaman Dia dulu. dan orang-orang yang pentolan ini yang nahan-nahan kita nih. Jadi kan pentolan itu tuh kayak ada berapa ya? Ada 7 Tapi pentolan itu sekelas. karena di sekolah gua SD cuma 1 kelas. Nah, kita tuh dimasukin yang laki-laki nih. Dimasukin selama jam istirahat, terus kalau mau keluar kita harus bayar satu anak gope. Oh gila, parah Sumpah. banget tuh kayak Gua- pajak itu saat Sumpah itu gue setiap hari dalam 1 bulan tuh sampai akhirnya gue fucked up banget kan. Kebetulan gue punya tetangga anak polisi, badannya tinggi, kelas 6 SD. Kan gue waktu itu kelas 4 tuh. anak polisi. Anak polisi, badannya gede, tinggi, besar gitu, terus berotot. Anjir. Terus habis itu gue bilang sama tetangga gue ini, karena tetangga gue satu sekolah kan sama gue kan, dia kakak kelas gue. Gue bilang gue diginiin tiap istirahat. Terus tetangga gue besokannya langsung nampolin temen gue, Anjir. tepat di muka, pak. Anjir. Nah, habis itu langsung bilang, lu kalau giniin anak-anak lu sekali lagi, gue bunuh lu semuanya. Anjir. Yang pentolan-pentolan ini. Anjir. Terus dibunuh. Enggak. Temen-temen gue langsung takut karena buset badannya keker, Pak. Buat ukuran anak SD dia keker banget. Tinggi gede. Napak Dia enggak? dia kayaknya udah minum Dia bukan elmen. cermat, Rai. Oh iya. Jangan nyasar ke situ dulu, Pak. Oh, iya. Nyasarnya ke situ mulu. Tapi enggak Iya, apa-apa. aduh, Emang bener maaf sih, ini. emang bener biasa Iya. emang. Seru, Nah, seru. jadi menurut gue salah satu cara bagaimana bullying itu bisa diberantas, menurut gue tuh harus ada lebih kuat. tindakan tegasnya. Kalau temen gue kan caranya main fisik gitu kan, langsung Iya. mukul, buk gitu. Kalau si Ray ini dengan persahabatan. Dengan persahabatan Wah. gitu kan. Mungkin Aku caranya orang sangat bersahabat sekali ya. enggak. Kalau gua dengan cara menyayangi, Pak.
Nah kan berarti kan kalau lu sama nih. Kalau Karena hati gue lembut, Pak. gue ngerasa yang kalau kayak gitu nih, kalau misalnya anaknya udah bebel nggak bisa dibilangin, ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Jadi menurut gue memang kita harus punya satu regulasi sih tentang bagaimana caranya menghadapi bullying. Apalagi bullying itu kebanyakan terjadi di usia muda, Usia muda, ya, SD gitu kan. Sementara Iya, kalau iya, misalnya anak SD udah di penjara pun kayaknya nggak bisa gitu kan. Hmm. Sementara kita tetap butuh efek jerah di situ. Nah, tapi kan kasus si kemarin yang jalan konten ini kan emang anak kecil korbannya. Nah, ini kan Dibulinya sama yang lebih tua. lebih bully tua. sama yang bully lebih tua. Nah, dengar-dengar nih kalau misalkan gua dengar-dengar sih waktu itu damai, Pak. Gua agak gondok juga kan. Waduh, ini dia. Kenapa selalu penyelesaian kasus kayak gini tuh penyelesaiannya tuh dengan damai. Ya, inilah penyebab kasus di Indonesia tuh bullying semakin Setuju gue, setuju. gak turun-turun, Pak, naik. Jadi kayak semacam banyak toleransi terhadap kasus bullying gitu. Iya. Jadi karena kayak ya udahlah kita selesaiin secara keluarga. kekeluargaan, Dan- materai, tanda tangan dan lain-lain. Itu udah minta maaf, nangis-nangis di depan media Iya, terus di selesai. media, Menurut gua iya. itu shit banget sih. Kalau menurut gua ya harus ada hukum tegas lah. Kalau misalnya emang dia melakukan kejahatan, apalagi itu udah main fisik, itu kan udah masuknya menurut gue itu udah pidana sih. Tapi emang Menyakiti. ada undang-undangnya, Pak. Ada undang-undangnya itu So Don. iya, seandainya nih dia dijerat hukum, Pak, itu undang-undangnya juga ada tertulis, Pak. Di mana tuh? Masa Di mana tuh? Di mana tuh? Tindakan bullying di lingkungan pendidikan misalkan. Oke, terus Pada pasal 54 UU 35 2014. Garis miring, Pak. Ini aduh. Jangan gitu. Nah, ini nih tapi seumpamanya bener, Pak, mau diproses, Strict, ya Pak. Allah. Garis miring 2014 gitu, Pak. Terus Seumpama mau diproses, Mm-mm. ini si Firdaus ini bisa kena hukuman 3,5 tahun, Pak. Denda berapa? Kalau denda kurang tahu, Pak, gua, Pak. kalau menurut gue sih ya di penjara sebenarnya cukup karena kan nanti dia ada catatan Hukuman ini, Pak, ya, tindakan Iya. ini ya lebih buat Dan orang. Pas bikin SKCK ketahuan berarti ya? Iya, nggak bisa dong bikin SKCK. Bisa nggak sih? Bisa, cuman ketahuan ada Oh, ada pernah itunya ya, melakukan pernah melakukan kriminal apa, Oh, gitu. gitu. Iya, kalau di SKCK tuh gitu. Tapi menurut gue sih sanksinya Lu mau coba nggak, Dun? Waduh. Gue pernah Biar SKCK lu nggak kosong-kosong amat. gue pernah melakukan kejahatan apa enggak sih? Nggak pernah gue. Gue anak baik-baik, Pak. Baik-baik hati ya. Baik hati, Tak Pak, sombong, gua, Pak. rajin menabung, Bener. tak kabur. Kok tak kabur? Kok tak kabur? Tapi Nah, gini, ini gua tapi juga gini, pernah- tapi gini dulu, sebentar. Kenapa sih bully di Indonesia itu bisa meningkat gitu loh? Kalau menurut gua pribadi nih ya, menurut gua pribadi itu ya karena bully ini udah diajarin dari sekolah, Pak. Iya, senioritas. dari dia ya senioritas. Saat kita mau masuk sekolah kita di ospek gitu Iya, loh. iya. Nah, jadi yang nggak salah juga sih kenapa orang-orang di Indonesia itu seneng ngebully gitu loh. Karena dari kecil pun dia udah diajarin untuk ngebully gitu. Kita nyebut nama orang tua dibully juga sih itu, Pak. Tahu deh. Nggak tahu deh kalau itu mah kalau gua mah nggak tersinggung karena itu nama orang tua gua gitu loh. Kecuali lu manggil nama orang tua gua beda gitu namanya, ya udah. Marah gitu ya, misalkan Marah lah. Nama orang tua gua bukan itu. Oh gitu. iya, lu jelas Salah, marah gitu ya. gitu Oh, iya. kan. Kayak gitu ya. Oke. Jadi ngerti lah. Nah, ini ada Ya gimana? catatan, Pak, menurut data KPAI, Pak. Waduh. Lengkap sekali ya datanya. Pak. Otak gua tuh, Pak, nih. Waduh, mantap. Datanya nih, Shout Pak, out ini buat Bapak Doni Ramadan. menurut mantap Bukan sekali. pewangi ruangan. Data KPAI, dia menerima pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak pendidikan sebanyak 153 kasus, Pak, kekerasan sepanjang 2019 itu. Wah. 2020 udah ada datanya lagi belum? Belum ada, Pak. Kalau dilihat dari 2018 kira-kira naik apa turun tuh? Itu naik, Pak, tiap tahun, Pak. Tiap tahun naik. Naik, Pak, itu, Pak. Wah, lumayan Ini- buat ini- invest. Ini masalahnya enggak, ini masalahnya yang terlaporkan, Pak. Belum ada kasus yang belum terlaporkan. Jadi ada yang orang tuanya atau pihak terbulinya masih ada yang Iya, melaporkan gitu, berani Melaporkan, gitu, berani ya. Ini yang terlaporkan di data KPAI ini. Kalau yang nggak berani berarti bisa lebih banyak dari itu ya. Iya, karena gue khawatir banget, Pak, ini tuh apa ya, meninggalkan luka, Pak. Nah, Luka buat si korban, Pak. jujur aja Kasihan, sih Pak. kalau Luka emosional. gue sih memang luka emosional. Gue sekarang setiap ngeliat SD gue tuh buruk aja. Maksudnya apa sih, ini udah kenangan buruk banget. Gue lebih baik gue gak ingat sama apa-apa sama sekali di Masa situ. sih gitu deh? Gue sampai segitunya sih, Pak. Karena gue dari kelas 1 sampai kelas 6 sama orang yang sama. Dan gue sama orang itu terus-terusan. Dan itu fucked up banget sih. Gue udah, wah gila sih, 6 tahun gue harus bertahan sama dia lagi nih. Dan gue bingung juga gimana ngelawan orang. Dia punya abang 2 biji
bully, pentolan Lu juga. backingannya nggak ada. Gue nggak punya backingan gue cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Udah udah bisa susah, dibelokkan susah, Pak, susah. udah Pak. Oh, ya, maaf ya maaf. Udah Pak. Ya gitu Pak. Bahkan nih ada orang karena sering dibully jadi bunuh diri Pak. Mah, Ada Bunuh kasusnya. diri? Ada Pak. Bunuh diri Pak, ya kan? Kayak gue siapa tuh? Pas, Trauma Pak. pas kecil gue pernah kepikiran kayak gitu juga sih kayak. Karena saking traumanya Saking kan. traumanya, saking Gila gue kesel banget. Heeh. Nggak ada yang peduli sama gua. Mungkin kayak gitu kali Pak ya. Iya, kalau gue sih Gua lebih mending kayak akhiri. kalau ngomong sama orang tua salah karena orang tua gue kan emosional. Jadi kalau misalnya gue cerita gue kenapa di sekolah gitu, bisa-bisa itu anak bener-bener digebugin sama Jadi nyokap gue. secara nggak langsung lu melindungi pelaku juga Pak ya. Iya, waktu secara nggak kecil. langsung dan gue salah di situ kan. Harusnya kan kalau misalnya gue bilang aja sama ya kepala sekolah kayak gue bilangin ini anak ini keluarin Padahal aja. kan kalau misalkan lu bilang sama orang tua kan orang tua lu juga kan bisa ketemu sama orang tua dia gitu kan. Nggak mungkin. Jadi ngadu orang tua ya? Wah anjir gila. Gak, nyokap gue emang gila banget. Mikirnya langsung Bisa ke situ ya lu ya. bisa langsung dibawain golok kan nyokap gue waktu itu overprotective sih sama gue. Gitu. Jadi dia emang nggak mau gue kenapa gitu ya. Ya kayak anak emak ya udah sih. Nggak apa-apa. Iya, semua juga anak emak Pak. Iya. Mana ada. ih gue bukan anak emak, gue anak Iya, ibu. Pak. Iya, Oh, iya. iya, Gue iya. anak mama deh. Iya, iya. Tapi lu pernah denger Pak kasus Audrey Pak? Justice for Audrey tuh. Lu pernah bikin hashtag ya Pak ya? Gue gak ikutan sih. Gue sih gue gak ikutan sih. Gua juga gak ikutan. Ya udah gak usah dibahas apa gimana ini? Ya udah dah. Dibahas dulu Pak, ini juga penting Pak. iya, oke. Jadi dulu itu ada kasus Justice Audrey Pak yang sempat viral ya kan. Iya, tahu juga gue itu. Sampai hashtagnya itu di Twitter trending Pak. Walaupun Bukan cuma di Twitter, Pak. di Instagram juga. Instagram juga, Facebook juga. Itu semua pada simpatik deh teman-teman gua. Bikin hashtag. Gua bilang, gua Artis-artis juga siap. sama. Sampai YouTuber, artis simpati sama mereka Iya. ya kan, sama kasus ini. Nah, ternyata usut punya usut, seiring berjalannya waktu katanya Iya nih katanya nih. katanya ini dari yang beredar si ini kan kalau ada korban pasti ada si pelaku kan. Ya, betul. Nah si pelaku ini kan ternyata teman-temannya juga Pak 3 orang. 4 Ya, bukannya? 3 orang Pak ya. Bapak tahu Pak Denny? Kalau yang Audi tuh karena akhir-akhirannya zong gitu, ya Iya. nggak sih? Yang akhir-akhir Iya. gue dari awal udah emang nggak ini sih udah kayak nggak peduli juga gitu sama yang kasus ini atau emang gue nge-skip gitu lah ya. Cuma tapi akhir-akhirannya gue ngebaca kalau ini kasus zong gitu. Zongnya tuh karena yang ada hahi gitu, korbannya hahi nggak jelas gitu bukan sih? Iya, jadi si korban ini memanfaatkan situasi Biar ke pansos dia pansos ya. gitu. Panjat Bukan sosial. pansos juga sih. Jadi dia memanfaatkan situasi pas diusut punya usut. Berarti kan ada korban, ada pelaku. Si pelaku ini kan otomatis diserang dong. Iya. Sama si netizen ya kan dibully juga. Otomatis kan secara nggak langsung mungkin psikologisnya juga keganggu, Pak. Bisa aja ya kan. Bisa aja sih. Bisa aja. Nah, itu juga termasuk korban juga, Pak. Dia ini korban. Yang tadinya pelaku tersangka jadi korban. Korban juga, Pelaku, udah pelaku, mah korban, dijerat hukum juga. Waduh. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya kan Damai juga. Memang Maksudnya tapi gini, kan kalau maksudnya lu gini, dia bukannya udah ketahuan si Audrey-nya ini hoax ya. Itu gara-gara visum dokter ya, kalau nggak salah sih. iya. Bener Iya, nggak sih? iya. Karena nggak ada sedikit pun. Jadi jadi dia kasus misalkan hari ini laporannya udah berapa hari gitu. Iya. Jadi di visum tuh nggak ada ini. Iya, ada kan buktinya di visum mungkin katanya kayak kan gitu. sampai ditusuk-tusuk pakai benda gitu kan. Apanya ditusuk? Ini. Alat vital. Iya. Oh, waduh. Yang itu loh. Serius. Padahal nggak ada Iya, apa-apa, Pak. Padahal enggak. Kuper banget gua. Padahal enggak. Nggak ada apa-apa. Iya, di visum dokter itu ternyata nggak terbukti gitu apa yang dia omongin. Apa yang si korban ini omongin tuh nggak terbukti. Ini kayak ini Pak ya, kasus apa tuh namanya? Prank. Semacam prank sampah. Bukan kasus Kok pada prank. gua sih. Sebelum kasus prank ada kan ini dulu dia kan Oh yang iya, ngeprank. trendsetter prank jangan-jangan dia. Ngeprank, bos. Di prank lu yang ikutin hashtag ini. Tapi gue nggak ikutan sih. Iya sama Iya, gua juga aja. nggak ikutan. Seluruh rakyat Indonesia di prank. Tapi berarti kita nggak termasuk yang nggak kena prank dong. Nggak kena prank. Lu aman Pak, berdua Pak. Tapi gitu sih gue kalau misalnya ada yang trending gitu jarang ngikutin, gue nggak tahu. Sama gue juga. Ini mungkin Doni kali ya. Doni Iyalah, gua kan maksudnya Deadwood Pak. Deadwood. Deadwood.
deadwood gitu, ya kan? Adalah lupain dulu lah, itu kan masalah udah lama, itu kan kasus bullying dan perlakuannya. Nah, udah kalau udah Nah, denger udah, Doni udah bilang, nah begini, nah, gua gua kayaknya agak deg-degan. gatel banget Pak Gua agak sama deg-degan. keadaan kayak gini Pak. gimana nih? Ini masalah cewek lu, Hah? Pak Denny. Kok gua? Iya, cewek lu ini Siapa? yang bikin Istrinya Rai kali. kayak nggak tahu ini. Istrinya Aduh, Rai. Ini terserah lu mau Pak Denny mau istrinya Rai. Rai. Udah buat Rai aja. Gua mah kagak pernah. Gua Artis gedek gua. Pak. Gedek. Gua sebutin namanya nggak nih? Yang Siapa lagi nih? trending kan di YouTube ngalahin Yoi. Lady Gaga dan Blackpink. Yoi. Wow. Siapa lagi kalau bukan? Tidak, aku Putri tidak mau. KKI. Panas kuping saya. Tapi lu tahu awalnya dia itu Tahu? muncul Munculnya gara-gara dia collab sama Tasya Farasya. Siapa sih itu? Make Make up. vlogger ya, Make up. make up. Pokoknya Cowok. Jadi emang Tasya Farasya, ya Allah, cek deh sekarang, cakep banget. dia nggak main skincare Pak. Gak main. Terus Jadi emang cakep awalnya banget pokoknya, jadi mantap. si KKI ini Pak, dia ini vlogger YouTuber make up. Mm. Akhirnya kan dengan alat sederhana menghasilkan sebuah karya make up, Iya. ya kan, apa adanya, pakai balon lah, trending, ya kan, diundang ke hitam putih, viral, ketemu yang namanya, Rio Ramadan. emang iya, bukan, Oh, bukan. Itu dulu, yang YouTuber tadi yang collab itu, Oh iya cakep loh Pak. Ih, Tasya YouTuber yang Farasya, collab coy. itu, collab kan, Mm. turun naik, nggak, Naik. udah mulai turun lah, ya kan, collab kayak gitunya kan, make upnya, naik lah ke podcastnya Deddy Kobuze. Di situ kan dia ngomongnya ngelantur tuh nggak jelas tuh. Iya, itu dia. Udah punya pacar banyak, Heeh. punya ini, punya Katanya itu. picky banget. Yoi, ya kan. Ini kayaknya gua doang yang gak tahu apa-apa dah. Di situ Kan mulailah gua liat, muncul netizen yang membuli dia, Waduh. membuli. Tapi gue bingung Terus namanya gimana naik. Naik, Pak. gimana caranya si Princess ini bisa survive dari bulian netizen. Kan kalau lu tahu gak sih, bulian netizen itu kalau kata salah satu stand up komedian, Ya? netizen itu jempolnya kayak Abu Jahal kalau dikasih nyawa. Tapi ini si Keke ini dibully tapi naik. Naik, Iya, Pak. gimana ya? Berarti bully ini hal positif dong. Buat dia. Sebenarnya sih dia juga awalnya nerimanya ya sebagai gua kayak gini berhubung banyak yang positif juga ke dia, akan ada pro ada kontra. Iya. Nah pronya ini nyemangatin dia, udah itu mah haters memang benci, itu tuh fans yang tertunda katanya begitu Pak, ya kan. Aku tetap Lu hate. benci gak? Jadi dia Aku tetap seakan-akan hate. oh Lu iya benci ya gak? Pada Enggak, gue sih Oh. enggak benci. oh iya ya, jadi kalau punya haters tuh kita harus ya bangga gitu loh, dibangga-banggakan kayak gitu Pak. Nah usut punya usut, Apa nih? kayaknya apa nih? menurut gua netizen ini juga salah Pak. Terlalu sering ngebully atau ngebahas dia di sosial media, ngupload video-video dia, itu seakan-akan memberi dia sebuah Panggung. panggung Pak. Dia semakin berkarya kayak gitu Pak, ya kan? Iya betul juga. Tapi warga netizen Indonesia juga menurut gua munafik sih Pak. Gimana tuh? Sekarang gini, kasus si KKI, Ya, dia cuma ngevlog, ya, dia nggak nyindir siapapun, ya kan? ya. Dia tahu sadar diri dengan fisik dia, ya kan, dia utarakan. Nggak salah apa-apa Pak, cuma bikin video nge-vlog di YouTube, dibully. Ya kan? Iya juga. Karena fisik. Kemarin kasus terakhir, tahu yang YouTuber yang corona tidak pakai masker, Oh, Indira. Indira. Aduh, gua nggak update nih. Dia kan cantik, maksudnya Enggak, kan enggak mungkin sebagian Buat gua, orang lah, nanti ya buat gua kan? aja ya, Mbak. Sorry, Mbak. Ya kan fisiknya, terus semangat kakak, ini cobaan, emang orang netizen itu kayak gitu, mereka belum kenal kakak, ngerti nggak? Jadi Iya, iya. Jadi kayak ada respon yang salah gitu. respon yang berbeda Ada Pak. respon berbeda, iya berbeda. Padahal jelas-jelas dia ini udah nyinggung hati beberapa orang Pak. Buat Rai nih atau Gua buat nggak ngerti sama sekali loh, buat Pak. teman-teman yang nggak tahu, apa sih? Indira Kalista itu pernah diundang di YouTube-nya Greta. Greta Iya, Agatha. Greta Agatha siapa? Podcast. Dia juga punya Bapak podcast. makanya kalau pulang kantor itu Pak, Iya. mampir Pak di podcast kita Pak. Nongkrong. Nih, ini pengetahuan aja Pak. Coba Bapak Soalnya jelaskan gini, lagi Pak. masalahnya kalau gue diajak podcastan sama Doni, horor. Oh iya. Sering-sering lah buka. Ini mantap nih, kita bikin podcast segmen baru nih. Apa? Pulang kantor. Pulang kantor. Pulang Apa tuh? saja. Pulang Ada saja orang pada tua. orang tua. Wah. Coba Pak jelasin lagi Pak. Indra Ya, ini Pak. jadi waktu pas diundang itu sama si Greta, Ya. si Indira Kalista bilang, buat apa kita pakai masker? Wah. Ngapain kita pakai masker? Wah. Saya sih kalau pakai masker cuma pas ditegur aja sama
satpam Buh. gitu pas di Wah. tempat-tempat. Nggak Iya kan? bener. Terus katanya gini, saya sih kalau makan pakai tangan aja, Gak cuci tangan. nggak apa-apa. Mau meninggal kan, Mau kena demam berdarah, mau kena berdarah, mati. kan namanya manusia tuh akan mati pada Nah, akhirnya gitu. Wah. Nah, ini tuh yang menurut gua aneh juga sih. Nah, dia kan udah YouTuber. Banyak juga subscribernya, Pak. Kalau 2 nggak salah jutaan, jutaan Pak. ya? 2 jutaan. 2 juta. Wah, 2 kalau jutaan, udah Pak. segitu Itu sih kan banyak. omongannya Iya, berarti udah harus Banyak bertanggung juga, jawab. Pak, yang ngebela, Pak. 2 juta orang, Pak. banyak yang bela kayak gitu. Banyak yang bela, Pak. Sedangkan dia udah menyakiti hati para. Bukan menyakiti sih, gue lebih ke memberikan informasi yang salah sih, memberikan informasi yang salah. Jadi kalau misalkan lu Ya kayak gitu ibaratnya sama aja dia nggak ngehargain para tenaga medis dong. iya. Iya. Dan dia juga nggak Dan itu menghargai didengar pemerintah sama juga. orang-orang dong. dia juga Ya, kalau kayak misalnya ada yang fans dia, fans bener-bener fans gitu kan, harusnya ngingetin dia ya. ngomong kayak gitu, diikutin gimana? Anggap yang 2 juta itu ngikutin. Iya. 2 juta orang gak pakai masker, 2 juta orang sembarangan, repot dong. Jadi kalau misalkan lu ngedenger dia apa langsung protesnya. Lu ngerasa nih, lu diem, lu ngerasa anjing. Gue 2 minggu ini WFA di rumah ngapain? Kenapa Iya, gua nggak ada. harus karantina? Nggak ada gunanya gue setelah ngedenger. Jadi Berita menurut kayak gue omongannya tuh memang udah harus bisa dipertanggungjawabkan ya, apalagi dia punya basis follower, subscriber banyak. Tapi nyatanya ya memang mungkin harus banyak dibenahi lah mental teman-teman influencer dan juga Iya, kita iya. sih, menurut gue juga kita sebagai penikmat konten juga harus punya filter yang mana yang bisa diikutin, mana yang nggak bisa diikutin gitu. Jadi kita harus punya filter yang mana yang entertain atau yang edukasi gitu Iya, sih. harus Catet juga. tuh pesan moral. Pesan moral dari Poinnya Denny. bagus, Pak. Ini ada poinnya banget, Pak, podcast kita, Pak. Iya, bukan cuma Balik ke KKI ya. KKI. Aduh, Dia diberi panggung. berat. Gue udah no komen banget, Pak, beneran, Pak. Ya udah, Gue Pak. pengen ngehujat juga, tapi gue takut kena undang-undang. Enggak, kalau gue sih bukan pengen hujat ya, tapi emang kayak agak aneh juga di Indonesia Semakin dikasih panggung makin jadi gitu. makin jadi, Pak. Makin jadi. Jadi kan harusnya hiburan Indonesia tuh gue berharapnya sih bisa Gini. Edukatif Kalau lah. kalau dilihat dari 2 sisi ya, menurut menurut lu yang salah artisnya atau yang nonton? yang nonton, yang dukung kali kalau gua. Jadi Ayo. netizen Gimana, juga, gimana, Pak. gimana? Netizen yang bikin naik, netizen yang benci juga. Jadi serba salah. Netizen yang Yang jelas tuh sebenarnya netizen. sebenarnya ada apa gitu loh. Nah, kalau dari lu sendiri, menurut lu yang salah kontennya atau konteksnya? Ya gue juga nggak paham gitu loh. Maksudnya sebenarnya Indonesia ini ada apa gitu loh. Justru yang nggak jelas gitu naik gitu. Apa yang bikin dia naik juga gue masih nggak tahu nih. Kenapa tiba-tiba ada yang kayak gitu muncul di permukaan, awalnya tuh kenapa gitu loh. Ya itu. Itu panggungnya. Panggungnya. Ada influencer yang lebih gede. Kenapa yang naik ke permukaan itu yang kayak gitu-gitu sama, Pak? Karena Enggak sih kalau menurut gua gini ya. Kalau misalnya kita mau jual sesuatu harus ada brandingnya kan. Ya, Nah, kalau misalnya brandingnya dia biasa-biasa aja, kayak kita. kayak kita, ya nggak akan diterima sosial. Maksudnya ya udah, apa bedanya? awalnya Sama sih, yang lain, bener nggak sih? awalnya dia ini orang-orang ini pada kagum, Pak, karena dengan keterbatasan dia membuat YouTube, ada kemauan, Pak, gigi usahanya, Pak, make up dan lain-lain. Setelah Loh, sekarang juga masih sama loh. nggak ada, sekarang udah jarang, Pak, make upnya, Pak. Masa sih? Lebih banyak pansosnya sih. Sekarang ASMR apa sih itu? ASMR tuh makan ASMR yang, makanan. yang kayak Iya, Oh, yang kemarin lu di rumah gua makan keripik, iya, terus kayak gitu. deketin ke mic. Iya, begitu. Pansos Pak. lu. Iya, begitu. kan dia nggak nge-share ke siapa-siapa. Lah, kan dibikin di podcast. Tapi kan gak ada yang mau denger. Emang sih enggak denger. Lumayan, Pak, 1 juta ini, Pak, viewer, Pak, kita Oh, podcast, iya, Pak. iya, iya. Amin. Itu, Pak. Jadi intinya gua ngerasa kalau misalkan kalian netizen ngerasa nggak suka sama orang, jangan memberikan panggung kepada dia. Nah, itu sih. Ya kan? Ya sekarang artisnya juga bisa kayak gitu karena dikasih panggung, dia kayak gitu ada yang nonton, kenapa dia Iya. harus berubah? Jadi gitu? lu capek-capek nih, lu nggak suka sama Tinggalin si aja. orang ini. Ya boleh-boleh aja, wajar. Tapi kalau misalkan cuman lu mau mampir ke YouTube dia buat ngehujat, Kayaknya buat nggak ngetawain, ninggalin head comment, ya kan? Kalian tuh nggak ada kerjaan. Kalau nggak suka Apa- ngapain dilihat itu? apa jangan-jangan si KKI-nya juga yang bayar buat head comment? Wow. Plot twist sekali. Wah. Misalnya nih podcast kita nih. Kita ntar nyewa buzzer buat ngejelek-jelekin podcast kita. Naik pasti. Iya Gimana sih, ide gua? bisa jadi sih. Ini siapa yang mau ya, Pak, ya? Gimana? Dengerin podcast kita, Pak. Ya kan gak ada kan? Makanya kita Oh, ini nih ada komen-komen jahat. Ini aman gak omongan kita nih? Ternyata ditangkap, Pak. Yaudah next. Ya udahlah, urusan si KKI ini
Kita tutup aja kali ya Don ya. Gua pusing Pak kalau ngebahas beginian tuh. Iya sama Tapi Don. gatel Pak, bener Pak. Ya garuk. Gatel. Lu pernah kan gatel tapi pas digaruk pindah gatelnya? Gue pas garuk malah Di ledes. ini sih di telapak kaki sih. Ya kayak gitu Pak. Mau dibahas ya udah sekarang bikin lagunya trending. Aku bukan boneka. Itu mah lagunya Rini aja. Gue bingung Pak. Udah lah Pak lah. Udah gue udah capek pulang kantor ngebahas orang lain. Nextnya Yang kita bahas yang kenal. have fun aja kali ya. Ya semoga aja kita have fun terus Pak. Karena kita ngomong tuh buat merilekkan kalian yang sedang pulang kantor. Ngomongin netizen itu heaven loh. Emang sih netizen tuh emang paling pro lah. Yang peduli aja. Semoga aja ya ada haters yang mampir ke Podcast kita. podcast kita ya kan dinaikin lah. Salah kayak gitu kan ya kan Pak. Bisa nggak sih? Makanya gimana Mintanya nih? jangan haters gitu. Yo nggak apa-apa, yang penting naik. Fans aja ya. Jangan fans Pak. Fans mah terlalu baik-baikin kita Pak. Biar banyak doa. Ya elah Pak. Famous bro. Gak apa lah. Balik Pak ya. Baik. Udah malam nih Pak. Udah malam. Ya udah. Ntar ada petugas lagi Pak. Udah, Udah gua lah. masih ngeronda ini. Yo iya. Sampai jumpa kembali di pulang kantor selanjutnya. Gua Doni Ramadan. Gua Rai. Gue Denny Senjaya. Masa sih? Apaan sih Ray? Gua lupa pantun Pak yang tadi Pak. Ya udah pantun lah Pantun sekarang. dulu Pak ya kan. Ini pantun Pak buat penutupan Pak. Ya. Di Oh, boleh, episode boleh. selanjutnya, Pak. Oke ya. Karena Indonesia itu emang culture-nya itu pantun. Penutupannya kan. Yoi. Oke. Nenek bawa spicy. Cakep mulu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas Don. Salam.